Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, diberikan kesempatan dan diringankan langkah kaki kita dari rumah sampai bisa di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita terus bisa istiqomah melaksanakannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Pagi ini kita masih mengkaji surah Fussilat, surah 41 ayat 17 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Thamud fahadaynahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa'akhadhathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dan adapun Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Setelah menguraikan tentang kedurhakaan kaum Ad di atas pada ayat sebelumnya, ayat 17 ini melanjutkan dengan kaum Samud. Allah berfirman, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk tentang jalan kebaikan, dan kami buktikan kebenarannya dengan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam. Dengan demikian seharusnya mereka dapat melihat kebenaran, tetapi ternyata mereka lebih menyukai kebutaan, yakni kesesatan yang diakibatkan oleh kebutaan hati, daripada petunjuk yang kami berikan itu. Lalu mereka durhaka dengan menganiaya unta yang merupakan mukjizat buat mereka. Maka akibatnya mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka selalu kerjakan. Setelah menjelaskan kedua kaum yang durhaka, ayat 18 ini menjelaskan keadaan kaum beriman dengan menyatakan, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar
dari pengikut Nabi kedua Nabi itu. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hidayah yang dimaksud oleh kata fahadainahum, telah kami beri petunjuk, adalah hidayah yang bersifat umum. Dan yang dimaksud di sini adalah kedatangan para rasul Allah untuk menyampaikan tuntunan agama serta menganugerahkan akal pikiran yang kesemuanya dapat mengantar seseorang menuju jalan kebahagiaan. Permohonan hidayah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 yang kita lakukan atau yang kita baca minimal 17 kali, karena setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Tentu akan lebih banyak lagi kalau kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah, bahkan membaca Fatihah di luar sholat. Yang di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 itu adalah hidayah yang bersifat khusus, ihdinas siratal mustaqim, di mana Allah diharapkan memberi kemampuan dan kekuatan kepada si pemohon agar dapat melaksanakan secara baik dan benar tuntunan agama, syariat agama, serta mengantarnya masuk ke jalan yang benar pula, bukan sekedar menunjukinya jalan itu. Demikian juga ia berbeda dengan firman Allah yang lainnya dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 37. Wa may yahdillahu fama lahu mim mudhil. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Kata istahwadha, kata istahabbu terambil dari kata hubbun, yakni cinta atau suka. Huruf sin dan ta pada kata tersebut mengisyaratkan dalam dan besarnya cinta tersebut. Istahabbu ada tambahan sin dan ta. Sesuatu yang sangat dicintai pastilah lebih diutamakan dari yang lain. Dari sini kata istahabbu diartikan dengan lebih menyukai, dan pemahaman ini dikukuhkan oleh adanya kata al-huda atau hidayah yang diperhadapkan dengan objek yang mereka sukai, yaitu al-ama, yaitu kebutaan, serta adanya kata ala. Sehingga ini menunjukkan bahwa kata itu akan menunjukkan seseorang lebih mencintai petunjuk yang telah dianugerahkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, aturan-aturan hidup yang telah diberikan oleh Allah melalui rasul-rasulnya, daripada kebutaan hati yang akan menyebabkan kesesatan di dalam kehidupan. Ayat berikutnya wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum
وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Dan hari musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dikumpulkan sehingga apabila mereka telah mencapainya, bersaksilah atas pendengaran mereka dan penglihatan-penglihatan mereka serta kulit-kulit mereka menyangkut apa yang telah mereka senantiasa kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi yang memberatkan kami? Mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu berbicara, telah menjadikan kami berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah saja kamu dikembalikan. Setelah ayat yang sebelumnya menguraikan siksa Allah yang menimpa kepada kaum Ad dan kaum Samud dalam kehidupan dunia, serta mengisyaratkan siksa yang menanti di akhirat, dan setelah sebelumnya Allah menjelaskan kuasanya terhadap alam jagat raya dan kuasanya atas manusia yang kuat sekalipun. Kini ayat di atas mengemukakan kuasanya atas diri manusia, yakni pada bagian-bagian diri manusia sendiri yang selama di dunia mereka merasa berada dalam kekuasaan masing-masing pribadi. Melalui ayat di atas, Allah mengemukakan penguasaannya terhadap pendengaran, penglihatan, dan kulit manusia yang sungguh sangat erat dengan diri setiap orang. Hal itu dikemukakan dalam konteks uraian tentang siksa atas para pendurhaka yang telah disinggung pada ayat yang sebelumnya. Ayat 19 ini bagaikan menyatakan, dan ingatlah serta ingatkanlah tentang hari-hari derita yang mereka alami di dunia ini, dan demikian juga hari ketika musuh-musuh Allah seperti kaum Ad dan kaum Samud itu digiring menuju ke neraka. Lalu mereka semua dikumpulkan dekat neraka itu dengan amat mudah lagi kasar untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tuduhan atas mereka adalah benar adanya. Sehingga apabila mereka telah mencapainya, yakni sampai ke tempat yang dekat dengan neraka, yang selama ini mereka pungkiri, mereka ingkari, mereka tidak percaya. Lalu mereka ditanyai tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Mereka mengingkarinya juga. Ketika itu bersaksilah atas mereka sebagai saksi yang memberatkan seluruh anggota badan mereka, seperti telinga yang dipakai untuk mendengarkan apa saja di dunia ini, penglihatan atau mata yang kita gunakan melihat apa saja yang bisa kita lihat di dunia ini, serta kulit-kulit mereka. Semua bersaksi menyangkut apa yang telah mereka kerjakan. Kendati saksi-saksi itu telah demikian jelas memberatkan para pendurhaka,
orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, karena kedurhakaan telah begitu dalam kepribadian mereka. Bagaimana diisyaratkan oleh kata kanu pada ayat 20 di atas. Mereka mengecam saksi itu karena menyampaikan kebenaran, dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi yang memberatkan kami?" Kulit manusia itu kemudian menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu secara faktual atau potensial, dan dengan bahasa lisan atau keadaan dapat berbicara. Telah menjadikan kami berbicara menyampaikan kesaksian itu. Jangan heran akan hal tersebut, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, serta menganugerahkan kepada kamu kemampuan bercakap-cakap. Bila Dia menghendaki, niscaya kemampuan itu dicabutnya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Pembicaraan anggota badan di atas tidak harus dipahami dalam arti ucapan-ucapan sebagaimana ucapan manusia dan dengan bahasa manusia. Karena seperti yang penulis kitab tafsir ini kemukakan sebelum ini, tidak semua yang dinamai pembicaraan harus dalam bentuk kata-kata, tetapi pembicaraan yang dilakukan oleh atau terhadap sesuatu adalah yang sesuai dengan sifat dan keadaan sesuatu itu. Kata yuza'un terambil dari kata al-waz' yang pada mulanya berarti menghalangi. Yang dimaksud di sini menghalangi mereka bergerak sehingga semua terkumpul dalam satu tempat yang ditentukan. Kata ini mengesankan bahwa mereka dikumpulkan dengan kasar oleh para malaikat serta dalam keadaan hina dan terpaksa. Pada ayat di atas disebutkan 3 anggota badan manusia yang menjadi saksi, yaitu pendengaran, telinga, penglihatan, mata, dan kulit kita. Ini karena ketiganya mempunyai peranan yang besar dalam penolakan dakwah para rasul. Pendengaran menolak wahyu ilahi dan penjelasan lisan oleh rasul. Penglihatan membuta terhadap mukjizat dan bukti-bukti kekuasaannya yang telah terhampar di alam ini. Sedang kulit mewakili seluruh jasmani manusia karena kulit mencakup seluruh badan. Di sisi lain, karena kulitlah yang tersiksa dan melalui kulit kepedihan akan terasa. Oleh karena itu Allah selalu akan memperbarui kulit manusia ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu merasakan siksaannya di neraka. Allah menyatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Surah An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka yang berada di neraka itu hangus, hancur, kami, kata Allah, akan gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka semakin bisa merasakan pedihnya siksaan itu. Karena kulit adalah bagian dari anggota tubuh yang paling peka dalam menerima rangsangan dari luar. Ayat di atas menggunakan kata as-sam' atau pendengaran dengan bentuk tunggal dan menempatkannya sebelum kata al-absor, penglihatan-penglihatan yang berbentuk jamak. Dipilihnya bentuk jamak untuk penglihatan
karena yang didengar selalu saja sama, baik oleh seseorang maupun banyak orang, dan dari arah manapun datangnya suara. Ini berbeda dengan apa yang dilihat, posisi tempat berpijak dan arah pandang melahirkan perbedaan. Demikian juga hasil kerja akal dan hati. Hasil penalaran akal pun demikian. Dia dapat berbeda, boleh jadi ada yang sangat hebat, yang tepat, dan boleh jadi juga merupakan kesalahan, yang juga bisa kesalahannya sampai fatal. Ada istilah kepala sama berambut tetapi pikiran yang berbeda-beda. Karena orang melihat sesuatu sekalipun objeknya sama, mereka berbeda dalam menyimpulkan apa yang mereka lihat sesuai dengan dari mana arah, dari mana dia melihatnya, dan dalam posisi yang bagaimana dia melihatnya. Ayat berikutnya 22 dan berikutnya nanti insya Allah akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan sehat dan umur panjang pada kita, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak-anak kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul adat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.